Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 32 Teknologi Baru dalam Pembelajaran. Pada video kali ini, kami akan membahas topik terkait perangkat web dalam pembelajaran. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota tim kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Madisana Prapta dengan NIM 22130111081 dan rekan saya, Komang Pandey Wahyu Sujatmika dengan NIM 22130111013. Kemudian rekan saya yang lainnya, Imade Budi Santosa dengan NIM 22130111026. Dan yang terakhir adalah Kadek Angga Susisna dengan NIM 22130111101. Kemajuan teknologi informasi membawa banyak dampak positif bagi dunia pendidikan, di mana memberikan banyak tawaran dan pilihan bagi tenaga pendidik untuk menunjang proses pembelajaran bagi siswa ataupun peserta didik. Sejalan dengan perkembangan teknologi internet, kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan jalur internet biasa disebut sebagai pembelajaran berbasis web atau bisa disebut sebagai web-based learning. Web atau website merupakan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia, di mana memiliki komponen seperti teks, gambar, suara, dan animasi yang menarik untuk dikunjungi oleh orang lain. Dengan perkembangan teknologi, website juga mengalami perubahan. Ada beberapa jenis website berdasarkan skema ataupun cara penggunaannya. Yang pertama yaitu Web 1.0, di mana pengguna hanya dapat melihat ataupun membaca apa saja yang ditampilkan pada skrin komputer. Dengan skema, biasanya pengguna komputer berselancar di browser, mencari web yang sesuai, kemudian membaca ataupun melihat. Jika sudah mendapatkan informasi yang diinginkan, maka web akan ditutup. Contoh dari Web 1.0 yaitu seperti Google, Yahoo, NBC, Lycos, dan lain-lain. Jenis yang kedua yaitu Web 2.0, di mana memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan cara mempublikasikan data dan informasi. Skema pengguna, di mana mencari ataupun membuat konten, kemudian mengklasifikasikan dan menemukan informasi, menambahkan komentar ataupun ulasan, menambahkan konten untuk orang lain. Contohnya seperti YouTube, Pinterest, WhatsApp. Ada beberapa jenis lain lagi dari website-website. Akan tetapi, penggunaan website 2.0 merupakan yang paling sesuai dengan proses pembelajaran, dikarenakan konsep sumbernya bersifat terbuka, dalam artian ada esensi kolaboratif dan stabil, namun tetap inovatif. Web 2.0 memiliki beberapa fungsi yang menjadi poin keunggulan dalam penggunaannya selama proses pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama merupakan kontribusi kolaboratif, di mana pengguna dapat membuat dan menambahkan ataupun mengedit konten dari suatu kontributor secara real-time. Kedua, yaitu jaringan sosial, di mana memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, kolaborasi, bekerja sama, berbagi informasi ataupun ide dengan teman ataupun masyarakat. Fungsi yang terakhir yaitu mashup, di mana menggabungkan atau menyatukan konten dari berbagai sumber, yang mana menciptakan situs web baru setiap beberapa menit. Dalam artian, informasi yang tersedia selalu update. Dengan memanfaatkan sumber daya website, peserta didik dapat berbagi ide, terlibat dalam penyelidikan dan mencari informasi tambahan, serta membentuk komunitas belajar. Kolaborasi antara peserta didik dan guru melalui perangkat digital interaktif membuka peluang pendidikan yang lebih luas. Peserta didik dapat mengasah keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sambil berkomunikasi dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar kelas. Website 2.0 seperti blog, wiki, aplikasi produktivitas, dan jaringan sosial mendukung pembelajaran dengan menyediakan akses dan media untuk berbagi pengetahuan. Guru berperan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya ini demi meningkatkan pengalaman belajar. Banyak guru telah memanfaatkan blog sebagai alat pendidikan, seperti untuk situs web kelas, buletin untuk orang tua, komunikasi pekerjaan rumah, dan jurnal. Blog memungkinkan peserta didik berbagi informasi dengan guru dan orang lain di seluruh dunia, serta menjalin dialog dengan kelompok yang memiliki minat yang serupa. Guru bisa mengajak peserta didik membaca blog tertentu atau membuat blog pembelajaran menggunakan platform seperti WordPress, EduBlogs, atau Bloggers. Blog tersedia di berbagai mata pelajaran dan sering ditulis oleh pakar, seperti blog NASA, blog matematika, sejarah, ataupun seni.
Beberapa blog seperti blog Science menyediakan proyek sains interaktif, sementara untuk blog pembelajaran matematika, misalnya itu blog dapat mengulas topik seperti satuan panjang, teorema Pythagoras, dan perkiraan jumlah. Blog juga bermanfaat bagi kolaborasi antara guru untuk berbagi ide pengajaran dan tetap dengan topik terkini. Dengan menjelajahi blog pendidikan, pendidikan dapat mengembangkan dan berbagai ide untuk memperkaya pilihan pendidikan bagi peserta didik. Selain blog, guru juga dapat memanfaatkan wiki sebagai alat pembelajaran. Wiki adalah aplikasi web untuk penulisan kolaboratif, memungkinkan pengguna menambahkan dan mengedit konten dengan mudah. Berbeda dengan blog yang bersifat satu arah, wiki memungkinkan perubahan konten oleh berbagai pengguna. Wikipedia adalah contoh wiki yang populer yang terus diperbarui oleh pengguna. Berbeda dari ensiklopedia komersial yang cenderung statis. Dalam pengajaran, wiki mengubah peserta didik menjadi produsen pengetahuan, mendukung keterampilan berpikir tingkat tinggi. Guru bisa menggunakan platform seperti Wikidot atau Wikispace Classroom untuk membuat ruang kolaboratif. Peserta didik dapat membuat wiki dari berbagai topik seperti ulasan buku, sejarah, atau panduan kesehatan, dan menambahkan konten bersama meskipun berada di lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi produktivitas online seperti Google Doc dan OpenOffice, memungkinkan pembuatan dan pengeditan dokumen secara real-time dengan penyimpanan di cloud yang membuat mudah diakses dari berbagai perangkat. Alat ini lebih terjangkau dibanding perangkat lunak tradisional seperti Microsoft Office, meliputi Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain, sehingga banyak sekolah menggunakan untuk mendukung pengajaran. Fitur-fitur utama mencakup pengolahan data, spreadsheet, dan presentasi yang semuanya mendukung kolaborasi langsung, memungkinkan peserta didik bekerja sama dalam satu dokumen meskipun menggunakan perangkat yang berbeda. Nah, Prezi adalah contoh aplikasi produktivitas Web 2.0 yang populer untuk presentasi interaktif. Dalam pengajaran, Prezi memungkinkan peserta didik menyusun presentasi visual yang dapat diperbesar dan diperkecil, menciptakan pengalaman yang dinamis. Aplikasi ini dapat digunakan untuk proyek kolaboratif seperti berbagi cerita, budaya, atau topik sains antar kelas, memungkinkan interaksi yang memperkaya pemahaman siswa. Bookmark sosial memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengatur, dan membagikan tautan web secara online dengan platform seperti Diigo dan Delicious yang menawarkan fitur-fitur untuk mengelola koleksi sumber daya. Diigo misalnya memungkinkan pengguna menandai, membuat anotasi, menyorot, dan berbagai halaman web. Bookmark dapat disimpan secara publik, pribadi, atau dibagikan dengan kelompok tertentu, serta ditata berdasarkan kronologi, kategori, atau tag, menjadikan alat yang mudah diakses dan dikelola. Dalam pengajaran, bookmark sosial mendukung penelitian dan proyek peserta didik dengan memungkinkan peserta didik berbagi sumber daya dan informasi yang relevan. Fitur anotasi memudahkan peserta didik untuk menyorot dan mengidentifikasi informasi penting dalam sumber web tanpa harus memaikan seluruh halaman. Selanjutnya ada berbagi multimedia. Aplikasi web 2.0 seperti podcast, YouTube, dan Pinterest mendukung berbagi audio, video, dan gambar yang meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Yang pertama ada berbagi audio. Podcast dapat digunakan untuk pengajaran dengan format seperti cerita, musik, dan sains. Aplikasi seperti Podcast Generator memungkinkan siswa dan guru untuk membuat dan berbagi podcast yang relevan untuk pembelajaran. Kemudian ada berbagi video. Situs seperti YouTube dan TeacherTube menawarkan video pendidikan yang dapat diperkaya dengan komentar dan diskusi. Video tentang berbagai topik seperti bahasa ataupun geografi itu dapat membantu dalam pelajaran. Yang ketiga ada Pinboard. Pinterest dan EduClipper memungkinkan guru maupun pengguna untuk mengatur sumber daya berbasis gambar sesuai topik. Papan pin dapat digunakan oleh guru untuk mendukung pelajaran, dan siswa dapat membuat papan pin untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang topik tertentu. Berikutnya ada social network atau media sosial. Jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter memungkinkan interaksi online yang memperkaya pembelajaran. Edmodo dan Bibliomasium adalah platform dirancang khusus untuk pendidikan, yang dimana ini memberikan peluang kepada guru dan siswa untuk berkomunikasi, berbagi materi, dan juga berkolaborasi dalam tugas. Mashup menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menyediakan informasi waktu nyata, seperti pada Google Maps untuk geografi
atau situs berita untuk informasi terkini. Dalam pengajaran, WhatsApp mendukung pembelajaran berbasis data dan juga analisis, yang dimana ini memungkinkan siswa untuk memetakan lokasi, merencanakan perjalanan, dan mengeksplorasi data geologi waktu nyata. Penggunaan website 2.0 untuk pengajaran tidak terlepas dari keuntungan dan keterbatasan yang dimiliki oleh perangkat tersebut. Keuntungannya meliputi yang pertama, portabilitas. Kemudahan akses yang ditawarkan oleh teknologi Web 2.0 memungkinkan informasi untuk diakses dan digunakan di mana saja melalui berbagai perangkat seperti laptop, tablet, ponsel, dan komputer. Yang kedua, mudah diproduksi. Aplikasi Web 2.0 menyediakan alat yang mudah digunakan untuk membuat dan berbagi konten digital seperti podcast dan video online. Yang ketiga, penonton yang autentik. Saat mengembangkan keterampilan melek huruf dan komunikasi, alat Web 2.0 interaktif seperti blog dan wiki menawarkan peluang untuk menjangkau pembaca autentik di luar kelas yang dapat memberikan umpan balik yang berharga. Yang keempat, keterhubungan. Web 2.0 mendukung interaksi dan kolaborasi yang lebih baik antara peserta didik dengan teman sekelas atau bahkan dengan siswa dari berbagai penjuru dunia. Yang kelima, kesadaran sosial. Platform Web 2.0 seperti jejaring sosial membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal orang lain dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang keenam, gratis. Banyak alat Web 2.0 yang tersedia secara gratis untuk keperluan pendidikan. Hal ini sangat membantu institusi pendidikan, terutama yang memiliki keterbatasan anggaran, untuk tetap menyediakan akses ke berbagai sumber daya dan alat pembelajaran digital tanpa perlu biaya yang besar. Selain memiliki kelebihan, website 2.0 juga memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, seperti yang pertama, diperlukannya akses ke perangkat keras yang canggih. Beberapa alat di internet, seperti aplikasi atau website yang interaktif, membutuhkan perangkat dengan kemampuan atau spesifikasi yang lebih tinggi. Yang kedua, ketidakstabilan aplikasi open source. Banyak aplikasi Web 2.0 yang bersifat open source atau gratis, sehingga tidak memiliki jaminan ketersediaan atau keberlanjutan dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, kualitas konten yang kurang baik. Platform Web 2.0 memungkinkan siapapun untuk mempublikasikan konten secara langsung tanpa melalui proses penyaringan atau penyuntingan yang ketat, sehingga mengakibatkan banyak konten yang diposting kurang berkualitas. Yang keempat, kredibilitas sumber yang belum tentu benar. Alat Web 2.0 memudahkan pengguna untuk mempublikasikan informasi tanpa melakukan verifikasi, sehingga tidak semua yang beredar di internet adalah fakta atau sumber yang benar. Yang kelima, adanya bias atau sudut pandang pribadi. Banyak konten di internet seperti blog yang mengandung opini atau pandangan pribadi dari penulisnya, sehingga mungkin apa yang ingin disampaikan tidak berdasarkan fakta. Yang keenam, masalah keamanan. Banyak platform Web 2.0 bersifat terbuka dan memungkinkan interaksi dengan orang dari berbagai latar belakang yang menimbulkan risiko keamanan, terutama jika peserta didik tidak memahami pentingnya menjaga privasi. Yang ketujuh, kemungkinan penindasan maya atau cyberbullying. Sifat terbuka platform Web 2.0 memungkinkan kemungkinan terjadi cyberbullying di mana siswa mungkin menghadapi komentar atau tindakan yang negatif, sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan emosional mereka. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.